Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Terima kasih. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, lebih baik kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kamaluddin. Silakan Kamaluddin. Oke Bu, terima kasih. Baik teman-teman, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih karena sudah memimpin doa. Nah, sekarang kita akan mulai pelajaran hari ini, tapi sebelum mulai pelajaran hari ini, Bu Guru mau absen dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir Bu. Hadir Bu semua. Semua ya. Ya. Nah, sebelum pelajaran ini dimulai, coba Bu Guru mau tanya, sudah pernah tahu nggak soal upayanya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah? Ada yang tahu? Lupa Bu. Lupa ya? Belum Bu. Ini gimana nampilinnya? Nah ya. Upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah, yaitu yang pertama, pembinaan di bidang agama. Coba, apa pembinaan di bidang agama? Yaitu yang pertama mendirikan masjid. Masjid apa? Masjid Nabawi, Masjid Quba. Nah, Masjid Nabawi ini dijadikan pusat ibadah dan tempat dakwah bagi Nabi dan para sahabat. Kemudian, sebagian sahabat tinggal di Serambi dan penuh ketekunan memahami agama secara mendalam, atau disebut juga dengan tafaquh fiddin. Mereka yang tinggal di masjid Serambi Masjid disebut ahli sufah. Jadi zaman dahulu itu masjid itu digunakan sebagai apa? Tempat ibadah, juga tempat tinggal para sahabat Ansor. Ya. Terus kemudian sebagian sahabat menjadi penghafal hadis seperti sahabat Hurairah dan yang lainnya. Masyarakat Madinah juga menjadi masyarakat yang rajin beribadah, mempunyai keimanan yang kuat dan rajin menuntut ilmu. Jadi Masjid Nabawi itu digunakan sebagai tempat ibadah dan tempat untuk menuntut ilmu dan dakwah, intinya untuk berdakwah bagi para nabi, bagi nabi dan para sahabat nabi. Nah, inilah Masjid Nabawi yang dijadikan tempat ibadah dan berdakwah. Kemudian pembinaan di bidang sosial. Pembinaan di bidang sosial yaitu Nabi Muhammad menekankan persaudaraan antara sahabat Muhajirin, penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah, dan sahabat Ansor, penduduk asli Madinah. Yaitu Nabi Muhammad itu menekankan persaudaraan antara Muhajirin, penduduk Mekah. Jadi Muhajirin itu asli dari penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah. Dan sahabat Ansor itu adalah penduduk asli Madinah. Kaum Ansor merelakan rumah sebagai hewan peliharaan, uang gandum dan tanah perkebunannya dibagikan dengan saudara-saudara muslim yang baru berhijrah. Sikap dermawan inilah yang semakin mengokohkan persaudaraan di antara mereka. Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah agar saling menghormati dan menyayangi. Itu adalah pembinaan di bidang sosial bagi Nabi Muhammad, yaitu ditunjukkan dengan sikap Nabi Muhammad, keteladanan Nabi Muhammad, yaitu saling menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Kemudian pembinaan di bidang ekonomi.
Pembinaan di bidang ekonomi yaitu Rasulullah membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi dengan cara apa? Memberdayakan potensi umat Islam di Madinah. Di antaranya adalah yaitu satu, kerjasama antara pemilik lahan dan si penggarap dengan pembagian hasil panennya disebut dengan sebutan muzaroah dan muhabaroh. Itu kerjasama antara si penggarap dan si pemilik tanah. Yang kedua yaitu bercocok tanam atau berkebun dan bertani. Dan yang ketiga berdagang dengan cara yang jujur, tidak boleh mengurangi timbangan. Dan yang keempat yaitu mendirikan baitul mal dan mengatur distribusi atau pembagian zakat, infak dan sedekah. Kemudian yang kelima yaitu Rasulullah menerapkan pajak. Pajak apa namanya? Pajak jizyah bagi penduduk Yahudi sebesar 1 dirham per tahun. Bagi setiap laki-laki dewasa, Rasulullah juga menerapkan bea masuk bagi barang yang datang dari luar Madinah. Inilah gambar-gambar. Coba anak-anak mengamati gambar ini. Ini adalah berdagang, cara berdagang Nabi Muhammad dan para sahabatnya, yaitu menunjukkan dengan apa? Sikap jujur, tidak pernah mengurangi timbangan. Ini juga kebun. Kebun ini merupakan kebun kurma. Penghasilan kurma ini bisa dijadikan untuk dakwah Nabi dan para sahabatnya. Dan yang kemudian yaitu pembinaan di bidang pertahanan. Rasulullah membangun pemerintahan Madinah dengan prinsip musyawarah. Sebagaimana tuntunan Al-Quran, keberhasilan ini membuat orang kafir Quraisy tidak suka dengan merasa terancam. Sebagai pimpinan, Rasulullah mengetahui ancaman ini sehingga beliau mengajak para sahabat untuk berjihad, mempertahankan diri dari ancaman musuh dan bala tentaranya. Di antaranya apa? Perang Badar, terus perang Uhud, perang Khandaq. Perang-perang ini, yang pertama perang Badar ini alhamdulillah mereka menang, yang dipimpin oleh ini orang, sementara tentara kafir yang berjumlah 1000 orang yang dipimpin oleh Abu Jahal, dia akhirnya meninggal. Walaupun di orang Islam hanya berjumlah 314 orang. Tapi di perang Uhud terjadi kekalahan dari umat Islam karena apa? 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah berapa? 3000 orang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Akhirnya menyuruh pasukannya untuk mundur. Kafir mengundurkan diri yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Kemudian apa? Akhirnya menyusun strategi, yaitu perang Khandaq yang terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah, yaitu pada tahun 627 Masehi. Khandaq artinya apa? Coba Kamaluddin, Khandaq artinya apa? Bu, parit. Iya, pinter. Khandaq adalah artinya parit, disebut dengan perang Khandaq karena sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar membuat parit. Tujuannya apa? Untuk mengelilingi kota Madinah, untuk menahan serangan dari kaum Quraisy. Perang ini disebut juga dengan perang Ahzab karena pasukan kafir terdiri dari beberapa suku yang bersatu menyerang Madinah yang berjumlah 1000 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, sedangkan Islam berjumlah 3000 orang. Akhirnya perang Khandaq ini alhamdulillah menang, yang ya dari umat Islam itu menang. Kemudian kesimpulannya adalah yaitu di bidang agama. Kesimpulannya di sini saya simpulkan ya anak-anak, mendirikan Masjid Nabawi
bersama mendirikan Masjid Nabawi dijadikan sebagai apa? Tempat ibadah dan tempat berdakwah tentang ajaran Islam. Yang kedua yaitu di bidang sosial. Apa di bidang sosial? Apa saja yang dilakukan Nabi, yaitu saling menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, seperti yang dicontohkan dari sifat teladan Nabi itu sendiri. Dan yang di bidang ekonomi, yaitu kerjasama antara siapa? Si penggarap dan lahan dan si pemilik tanah, bercocok tanam, berkebun, berdagang, terus mendirikan baitul mal, pajak jizyah, itu adalah merupakan pembinaan di bidang ekonomi. Dan terus yang di bidang pertahanan, yaitu apa yang diutamakan, yaitu cinta damai. Rasulullah itu mengutamakan cinta damai. Tapi karena banyak rongrongan dari musuh, maka beliau membentuk satuan tentara, yaitu tentara syariah. Tentara atau disebut dengan syariah, untuk mempertahankan diri dari rongrongan musuh. Pimpinan pasukan tersebut adalah siapa? Sahabat Hamzah, Ubaidillah bin Haritsan, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dari kesimpulan ini, anak-anak sudah paham semua? Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, baiklah, Bu Guru akan ngasih tugas sama kalian. Tugas ini untuk minggu depan, ya. Minggu depan saya bagi kelompok menjadi 4. Jadi satu kelompoknya 5, ada yang 4 karena jumlahnya berapa? 19 anak ya kayaknya ya. Nah, itu dibagi 5, ada yang 4, cuma satu kelompok. Kelompok A yaitu tentang kegiatan. Jadi kalian mengamati apa? Mengamati kegiatan ekonomi yang ada di sekitar sekeliling anak-anak. Ya, di sekeliling rumah itu kan ada kegiatan ekonomi. Macamnya apa? Pertanian, terus perdagangan dan kerajinan. Jadi kelompok A itu adalah tentang pertanian. Silakan amati dan dicatat. Kelompok A yaitu tentang pertanian. Yang kedua tentang perkebunan. Ya, kelompok B tentang perkebunan. Yang ketiga yaitu tentang perdagangan. Silahkan amati. Terus kemudian yang keempat adalah tentang kerajinan atau perindustrian yang ada di sekitar anak-anak. Silakan itu diamati, dan kalau sudah diamati silakan dicatat. Besok minggu depan dikumpul, kemudian ada yang presentasi salah satu dari kelompok kalian. Cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Terima kasih. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang Bu Guru sampaikan bermanfaat bagi kalian semua dan bagi Amin. Dan pelajaran hari ini cukup sekian. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan apabila dari kata-kata Bu Guru ada yang salah, Bu Guru minta maaf kepada anak-anak sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan ditutup, Bu. Stop. Terus Pak Emin satu lagi. Recordingnya dimatikan, Bu. stop screen. Ada. Terus Recording. Stop. recording. Stop recording.